Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Balik lagi bersama gue Aldi Awaludin, tentunya di channel Aldi Awaludin. Dan kali ini gue gak sendirian lagi, tapi kali ini ditemani dengan temen yang berbeda ya. Kali ini ada cewek nih yang nemenin gue. Ada siapa nih? Hai, ada Tia di sini. Karena biasanya Hafid yang nemenin Aldi dengan cerita yang agak membahas tentang tokoh-tokoh bersejarah. Kita sesuatu yang beda deh akan kita bahas hari ini. Oh iya, kemarin sejarah sama konspirasi Ini yang dibahas ada lain lagi ya. Lain lagi. Untuk itu teman-teman guys, dimanapun kalian berada, jadi tetap aja pantengin channel kita di program acara Mau Tahu. Mau tahu? Apa? Mau tahu banget. Mau tahu, mau tahu, mau tahu. Kalau mau tahu, tonton aja channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Gini loh Al, sekarang ini enak banget kalau kita bahas sesuatu yang agak sedikit spooky menakutkan. Spooky itu naon? Sieunan gitu ya. Jadi kita akan bahas sesuatu yang agak mistis. Semistis wajah gua hari ini. Iya, emang lu dandan nih hari ini. Makasih loh, dibuka loh ya. Jadi kalau biasanya ngebahas tentang tokoh yang bersejarah, sekarang kita bahas mengenai sesuatu yang agak mistis Al. Nah, apa tuh? Gue tanya dulu ya, Iya. lu tipe kalau orang penakut atau enggak? Enggak juga sih, biasa aja. Kalau gua lucunya suruh bahas mistis tapi gua orangnya penakut. Makasih lo ya. Jadi kita akan bahas mengenai mistis yang pertama. Yang kedua adalah gue mau nanya juga nih sama Aldi. Lu lebih suka nonton film hantu, drama, action, atau film kartun animasi, atau film cinta-cinta yang menguras emosi yang ku menangis, yang gitu yang mana? Yang lu sukanya yang mana? Gua sih kalau suka sebenarnya suka film action. Cuman kan kadang-kadang ada film-film misteri juga yang bagus ya. Film Indonesia juga gua banyak yang suka. Kayak dulu kan ada film Tusuk Jailangkung ya. Atau kalau film di luar negeri tuh ada film apa tuh yang The Amityville. Terus juga ada film apa tuh yang The Conjuring tuh suka banget. Tapi yang akan lu bahas yang mana nih kira-kira? Yang kita akan bahas hari ini adalah rumah-rumah yang dijadikan inspirasi untuk membuat film horor. Nah, rumah lu gimana? Cocok nggak jadi tempat Enak film aja. horor? Enak aja lu. Karena menurut gue semua rumah itu pasti ada sisi mistisnya. Iya, betul. Kayak gue misalnya kalau ngerasa malam udah aus, pengen kencing, gue suka keluar. Berani nggak? Berani. Aku di rumah lo. Nah, kalau ada suara gue suka berpikir positif. Oh, mungkin itu tikus. Oh, jadi lu akan bahas rumah horor yang dijadikan film. Betul sekali. Kita mulai satu dulu aja. Oke, kita lihat aja ya rumah horor yang dijadikan film horor. Bahasan pertama, kita akan membahas mengenai urban legend, yaitu adalah rumah Pondok Indah. Di mana itu? Menurut lo di mana? Di Ya Pondok- pasti di rumah Pondok Indah lah, di Jakarta ya. Oh iya di Pondok Indah ya. Iya. Kenapa sih selalu jadi bahasan tentang rumah horor yang komplek-komplek elit itu selalu jadi bahasan? Kayaknya ini rumah horor banget gitu. Karena ada yang tempat yang kosong Nah, kan. nggak semua komplek keisi, misalnya kayak gitu ya. Salah satunya kisah tentang rumah Pondok Indah itu Oh sendiri. ini cerita urban legend banget ya. Banget gila gitu kan. Jadi kalau membahas kehororan, tingkat kehororannya ini nggak terlalu menakutkan sih ya. Ya, betul. Nggak terlalu takut karena bentuk rumahnya juga bagus. Bagus hanya kosong aja. Hanya kosong aja. Karena kisahnya itu adalah di mana satu rumah dibunuh sama perampok. Dari mulai pembantunya, supirnya, semua dibunuh sama si perampok itu sendiri. Jadi gentayangan kan, Cin? Tapi sempat dijual juga kan kisahnya kan. Betul banget. Nah. Yang lebih beredaran, burung-burung beredaran gitu ya. Kabar burung. Kabar burung, ya dibenerin ya. Kabar burungnya itu sendiri adalah penjual nasi goreng yang hilang ketika berjualan di depan rumah Pondok Indah itu. Iya tahu. Kok gue jadi merinding ya? Emang rumah itu kan Bisa ganti bahasan gak yang serem-serem gak sih? Oh iya nggak boleh ya. Terus udah lu khusus untuk misteri karena wajah lu penuh misteri. makasih. Nah, jadi kisahnya itu bahwa ternyata
si mamang nasi gorengnya tuh suka ada yang mesen gitu loh ya, ada yang beli. Nah, dia masuk untuk memberikan pesanannya tapi tidak kembali lagi, Al. Makanya disebut hilang. Oh, jadi tukang nasi goreng waktu itu ada yang mesen. Nah. Bukan suka ada yang mesen sih, sebenarnya kan dia pernah ada yang mesen di rumah itu. Betul. Tapi dia nggak kembali lagi Iya. ceritanya. Konon katanya. Jadinya disebutlah Rumah Pondok Indah yang penuh dengan kehororan. Nah, lalu akhirnya dibuatkan film. Nah, jadi film yang dibuat tahun 2006 ini yang dibintangi sama Asya Syara dan Ricky Harun ini terinspirasi dari Rumah Pondok Indah tersebut. Tapi faktanya sekarang udah keungkap kan, Ti? Udah, itu hanya mitos belaka, guys. Tidak ada yang namanya tukang nasi goreng yang hilang. Tidak Ya, ada. karena si tukang nasi goreng katanya guys, dia pernah mengumpulkan seluruh tukang nasi goreng yang berada di sekitar Pondok Indah dan tidak ada yang mengakui bahwa ada temennya yang hilang. Iya, itu hanya biar Iya. mitos aja ya, biar keangkerannya itu makin naik gitu. Dan ada juga kabar guys bahwa katanya Ti ya, rumah itu pernah dijadikan base camp perampok. Nah, bisa jadi. Jadi akhirnya dibuat seolah-olah rumah itu angker. Gimana sih kalau kita guys lewat ke satu rumah, oh rumah itu angker ada setannya, berani nggak lu masuk? Nggak berani, tapi zaman dulu ya, kalau zaman Ya. sekarang orang-orang tuh malah mau nyari rumah-rumah yang angker. Biar gitu. biasa, biar di videoin apakah ada penampakan-penampakan. Iya benar. Dan dan sekarang pun posisinya rumah Pondok Indah itu udah rata. Udah rata, udah tidak ada lagi rumah Pondok Indah yang menjulang tinggi besar. Tapi yang jelas pernah diperinkan. Betul sekali. Kok merinding ya Aldi? Aku mah orangnya parnoan loh, apalagi suasana rumah kayak begini, ruangan kayak begini. Ya next lah. Apa lihat kameramen lu merinding? Mas, lambaikan tangan pada kamera gitu ya. Itu baru satu rumah ya Tia. Betul. Ada rumah lagi nih, masih di Bandung. Masih di Bandung, di Jalan Aceh. Lu kok tahu sih Bandung lu? Gue juga nggak tahu, gue baca kali ya. Oh bukan, emang dulu gue pernah beberapa saat tinggal di Bandung gitu. Jadi tau lah. Kuliah di Bandung kan lu dulu ya. Ih enggak, gue tuh di Sydney kuliahnya. Pret dia. Oke. Oke, yang pertama adalah rumah kentang. Iya. Lu tau gak sih? Tahu. Kenapa disebut rumah kentang? Kenapa nggak rumah Cimol? Iya iyalah, karena kan Nih, ini kisahnya. Kenapa Ini serius. disebut rumah kentangnya? karena memang si rumah kentang ini suka mengeluarkan bau-bau kentang. Kalau bau-bau wortel ya mungkin rumah wortel. Rumah wortel ya. Iya. Tapi true story, urban legendnya ya. Urban legendnya. Jadi memang kisah ini karena bentuk rumahnya aja tuh udah kayak rumah-rumah kolonial Belanda gitu. Karena memang rumah itu peninggalan Belanda. Emang. Jadi si orang-orang Belanda kan baheulanya gitu ya. Dia tuh suka berpesta, mengundang teman-teman satu Belandanya, POC dan sebagainya gitu kan. PCO. Iya itu minyak ya. Aduh. Jadi mereka tuh suka banget berpesta, koktail, minum Ya. atau makan-makan. Nah, saat itulah mereka tuh memasak kentang dengan kuali yang besar. Tapi mereka tidak sadar bahwa anaknya itu tercebur ke dalam kuali tersebut. Di rebusan kentang. Betul sekali. Dan mereka taunya itu anaknya menghilang gitu. Ternyata anaknya meninggal di rebusan kentang tersebut. Jadilah rumah kentang. Dan katanya bukan beside story ya apa? Urban legendnya setiap ada bau kentang, berarti si anak itu ada tuh Ada lagi di situ lagi main. gentayangan. Aduh, takut ya kalau udah bahas-bahas soal anak kecil gitu. Dan saking seremnya rumah itu, urban legendnya, maka dibuatkan film sampai 2 kali loh, Ti. Betul sekali. Yang pertama itu adalah rumah kentang. Rumah kentang, sebutlah rumah kentang, Satu ya, yang mainnya itu adalah Tasya Kamila, Sandi Aulia, Gilang Dirga gitu kan. Yang kedua adalah rumah kentang Beginning yang dimainin sama Luna Maya. Iya, jadi rumah kentang itu, Ti, itu adanya tanggal atau rilisnya ya. Rilisnya? Tanggal 4 Oktober 2012. Iya, betul banget. Sutradaranya waktu itu adalah Jose Purnama. Itu tadi pernah mainnya. Gilang Dirga, Ya, Tasya Kamila, Sandi Aulia. Emang lumayan serem sih. Cuman pemainnya bertiga doang tuh ya. Dan ngebahas di rumah kentang itu sendiri. Tapi filmnya serem parah. Gue nonton, Oh, jujur. lu pernah nonton? Gue nonton banget. Karena memang si Sandi Aulianya ini kuliah di luar negeri. Dia dikabarkan orang tuanya meninggal dan menyisakan rumah itu sebagai warisannya. Kebetulan si Tasya Kamilanya itu berperan sebagai seseorang yang keterbelakangan mental. Jadi maneh nate ngurusan adiknya gitu ya. Iya.
ya begitulah. Jadi banyaklah kejadian-kejadian yang mulai berseliweran, dari mulai anak kecil lari, bau kentang ngegoler gitu di rumahnya, seperti itulah ya. Jadi termasuk kategori film serem karena pemainnya nggak banyak. Gak banyak tapi jadi menarik itu. Itu banget. Jadi konsepnya cuma di satu rumah doang. Dan akhirnya membuat film itu dan membuat apa ya namanya, rumah itu menjadi lebih horor gitu Banget. ya. Padahal sebenarnya kalau kita ke rumah kentang itu sendiri nggak terlalu menakutkan karena memang posisinya di kota gitu ya, nggak di dalam hutan gitu, nggak di perkebunan mana gitu. Jadi ya semua orang bisa berlalu lalang, pedagang apapun, jadinya tidak terlalu serem juga kalau ke lokasi aslinya. Jadi mungkin si Yose Purnama ini, si sutradaranya melihat dari mitos atau kisah-kisah yang beredar santer membahas tentang rumah kentang tersebut. Urban legendnya ya. Emberan kayak gitu. Jadinya menurut gue sih film-film Indonesia agak-agak seru mengambil tokoh-tokoh atau mengambil lokasi-lokasi tentang rumah-rumah yang memang punya cerita di balik itu. Jadi ilustrasinya nggak akan habis ya? Nggak akan habis. Bisa kok rumah gue juga rumah Tia yang horor gitu difilmin. Emang mau lu baru? Enggak. Jadi horor. Jangan. Kita bahas yang lain. Ada lagi namanya Rumah Ambulan yang ada di Jalan Bahu Reksa nomor 15 Bandung. Oh iya, kalau rumah ini kan katanya ambulan, bener nggak sih? Sebenarnya gue belum pernah lihat sih ya. Kalau Tapi, gue pernah lihat ada ambulan tanpa pengemudi itu belum pernah Belum sama pernah. sekali. Tapi kalau ambulan berkeliaran sering ya. Iya, tapi katanya rumah itu hanya si ambulannya aja ya yang bikin seremnya itu kan? Iya, rumahnya emang gaya Belanda. Tapi emang di Bandung banyak banget rumah-rumah yang konsepnya itu kayak Belanda yang masih dilestarikan. Dan nggak boleh jadi salah satu cagar budaya di Bandung ya? Betul banget. Jadi kisahnya itu si ambulannya tuh nangkring di rumah itu. Setiap jam 12 malam tuh dia keliling ngiung ngelilingin kota Bandung. Kan serem ya. Ini beneran kan? Jangan aneh-aneh ya, jangan bercanda ya. Gue jadi parno gimana gitu. Nah, jadi kisahnya itu terjadi akhirnya si sutradara dari film ini membuat ide cerita atau film yang berjudul Hantu Ambulan. Oh iya, Ya. jadi dimainkan atau diperankan oleh Susana. Nah itu dia sama ratu horor kita yang udah booming banget. Padahal dia di situ berperannya sebagai seorang nenek ya, bukan sebagai ratunya Roro Kidul, bukan. Iya. Jadi emang filmnya itu tahun 2008 dibintangi sama Susana sama Dimas Andrea. Jadi ngebahasnya sebenarnya adalah mahasiswa yang ngekos di rumah ambulan. Di rumah ambulan itu. Jadi banyaklah kejadian-kejadian yang menakutkan dari mulai ambulan yang berguncang sendiri, ambulan yang jalan sendiri. Iya. Dan menurut aku sih filmnya termasuk agak horor karena memang ada Susana juga ya, ngaruh ya. Padahal di situ dia bukan setan loh, di situ dia neneknya si Dimas Andrea. Iya. Tapi emang menyeramkan. Mesen sate nggak dia? Ya enggak lah. Bang Kerupuk. Pokir, sate. Oke. Jadi hantu ambulans itu lumayan ya. Hantu ambulan ya. Dan sekarang ambulannya kemana nih? Ke Bogor dipindahin. Udah pindah? Iya. Masih jalan-jalan gitu? Kayaknya sih enggak ya. Nggak ngedenger lagi ya ceritanya. Enggak. Jadi itu hanya urban legend aja, kisah menarik di Jalan Bahu Reksa nomor 15 Bandung. Dan katanya sekarang udah dijadiin kafe ya? Betul. Rumahnya ya. Karena emang sekitaran situ tuh daerah Bandung yang itu tuh di situ ada distro, ada Jonas Foto, banyak banget tempat-tempat yang istilah kata dia ada di pusat kota juga, nggak di yang tempat-tempat menyeramkan. Oke. Seru ya, kita Wih, bahas seru banget. seru banget. Udah merinding belum? Tinggal nonton aja kalian ya. Nanti setelah nonton podcast kita ya tinggal cari aja referensinya Ya, ya. betul banget. Jadi emang kalau pecinta horor Indonesia, Ya. kalian juga bisa kan cari referensi. Gue mau nonton film apa lagi nih, gitu kan? Iya. Bisa deh. Benar, tinggal cari. Ada lagi? Ada lagi. Gue suka aneh deh Aldi, kita ngobrol sebentar. Kenapa rumah-rumah di Indonesia kan bentuknya kayak begitu semua ya? Iya. Ruang tamu, ruang keluarga. Nah, tapi kalau horor-horor di luar negeri, mereka selalu punya basement. Ya, ke bawah. Itu tuh kayak film The Conjuring. The Conjuring kan ya yang pertama. Ada bawah gitu ya. Sebenarnya tempatnya untuk buat nyuci. Iya, betul. Tapi itu jadi pusat untuk kalau setan-setan keluar tuh di situ gitu. Perkumpulan setan ya. Perkumpulan setan. Kalau kita kan jarang ya, pasti di Ya. ruang tengah Ya. gitu kan. Walaupun dia rumahnya settingannya Belanda atau apapun. Kalau di luar negeri basement sama atap. Iya, Itu udah benar. the best banget ya. Kalau yang di atap di film The Amityville ya. Nah, itu banget film-film kayak The Dolls yang Ya. versi bulenya ya, bukan Ya. kita juga ada loh The Dolls versi Indonesianya ya.
Ada. Oh, ada ya? Ada. Aku bukan boneka. Itu keke. Oke. Keke. Nah, kita bahas masih di sekitaran Bandung, yaitu Bandung lagi. kenapa ya ikonik banget Bandung tuh menjadi tempat mistis untuk Rumah-rumah. film-film. Iya. Rumah-rumah dengan settingan yang cocok dibikinin film setan gitu. Ya, dan hampir semua bahasan kita semua di Bandung ya. Iya, di Bandung. Salah satunya adalah Rumah Gurita. Nah, ini dia. banget ya. Sebenarnya ada masalahnya adalah karena ada guritanya itu. Oh iya, di atap rumahnya guys ya. Iya. Kalau kalian belum tahu ya silahkan aja searching ya. Kenapa disebut rumah gurita? Karena ada gurita. Ada gurita sebesar apa gitu tuh ya, gede banget di rumahnya. Di rumahnya. Padahal itu buat apa sih? Sebenarnya hanya kalau kita bilang orang tuh punya arsitek ya, pengen punya sesuatu karya yang lebih agak-agak keren gimana gitu. Jadi memang mau masang bukan karena ada sesuatu, tapi dulu karena memang gosip sekitaran dari daerah tersebut menceritakan bahwa rumah itu merupakan tempat sekte. Tau kan lo, sekte perkumpulan terlarang lah ya gitu ya. Yang membahas tentang aliran-aliran kepercayaan sesat gitu. Nah, seperti itu. Jadilah Terus? mungkin itu menjadi salah satu ikon bahwa rumah gurita itu menjadi rumah sekte yang agak menjurusnya lebih kepada kayak kita memuja sesuatu yang agak menakutkan ya, kayak kita memuja setan kayak gitu-gitu. Ya satanik lah ya, betul-betul. Freemason kayak gitu-gitu. Nah, lu udah jago deh kalau udah bahas-bahas kalau sekte, karena ikutan kan Aldi? Enggak, enak aja lu. Gue pikir. Nah, jadi Rumah Gurita itu akhirnya diambil menjadi sebuah film di tahun 2014. Sama si Sandy Aulia lagi. Betul banget, temennya Boy William. Kisahnya sih hanya membahas tentang si Sandy Aulia punya kemampuan indera keenam. Oh, cenayang. Terus? Nah, dari situ film ini jadi hits ya, karena memang Rumah Gurita, siapa sih yang nggak tahu kalau lo keluar tol Pasteur, pasti kan ada di jalur sebelah kiri nih ya, lajur kiri. Lu lihat aja sebelah kiri itu pasti ada, belakang pom bensin, hotel apa gitu ya, itu ada rumah itu. Oh, Sampai sekarang masih ada? Masih ada, bentuknya juga masih ada. Si guritanya masih ada? Ada mungkin, tapi cuma ganti tempat kali ya, takutnya pegel. Ya enggak lah. Masih gitu-gitu aja. Terus? Jadi akhirnya Rumah Gurita itu menjadi salah satu ikon Bandung banget gitu. Jadi orang jadi penasaran kan? Nah, padahal kalau ke sana ya rumah biasa aja gitu, emang gerbangnya besar, rumah-rumah nggak gaya Belanda ya. Saat itu rumahnya yang rumah-rumah kompleks seperti itulah, rumah tingkat gitu. Dan banyak orang juga sih yang kepo pengen ke sana, tapi cerita tentang rumah itu berhantu, gurita itu suka jalan kemana-mana setiap malam loncat, rumah sini loncat, enggak ada, itu hanya mitos. Iya. Dan akhirnya sampai sekarang masih ada, dan katanya temen lu punya kisah di situ. Iya, dia itu sebenarnya kisahnya adalah di mana teman gue itu pernah diminta untuk datang ke rumah itu. Oh. Pas datang ke rumah itu, emang benar ada kayak sebuah perkumpulan. Nah, jadi tapi gue nggak tahu ya itu perkumpulan arah sekte. Iya. Yang jelas ada orang yang suka ke situ ya. Berawalnya dari mulai biasa teman ngobrol dan membahas untuk masuk ke dalam organisasi tersebut, kayak gitu. Oh, tapi temen lu nggak masuk? Ya enggak lah ya, mungkin kurang bayarannya. Iya Allah, lanjut. Oke. Kita akan membahas tentang rumah tua di Pangalengan. Tempat susu dong. Iya, tapi kan ini bukan ngebahas susu, Aldi. Ngebahas rumah setannya. Rumah setannya. Kleng-keteng. Ibu, ikonnya itu adalah ibu. Pengabdi setan. Bukan ya? Aku bukan pengabdi. Oh ya, bukannya itu mah bukan boneka. Jadi si film Pengabdi Setan yang terinspirasi dari Pengabdi Setan yang zaman baheula Tahun gitu. 1980. Betul sekali. Yang hantunya itu siapa tuh, Al? Aing poho. Aduh, Kim Damsik, Aldi. Him Damsik. Ya itu dia. Kim Damsik, emang Kim Kardashian. Ya itu maksud gua, siapa coba? Him Damsik itu. Nah, jadi dibikin recycle ya. Kok Bukan recycle recycle sih? dong. Dibikin kisah ulang tapi beda 180. Remake. Nah, dia itu dibikin remake jadi berjudul Pengabdi Setan juga. Wah, ini film yang benar-benar ngehits banget waktu tayang itu 2018.
Ya, benar. hampir kamu kepleset. 2018. Betul sekali. Jadi sebenarnya kisahnya itu berbeda banget sama film yang baheula. Ya. Nah, karena kisahnya diceritakan bahwa film yang dulu itu keluarganya kaya mentereng, guys. Nah, kalau yang sekarang tuh jatuh miskin semenjak ibunya sakit. Ya, Makanya pindah ke rumah Pengalengan itu. Iya. Aduh, gua takut deh itu di pintu. Siapakah matanya? Ih, serem. Jadi si film di sini tuh menceritakan tentang keluarga yang jatuh miskin semenjak ibu sakit. Ya. Makanya dipilihlah rumah tua Di Pangalengan itu. Pangalengan di dekat perkebunan teh Ya. yang suasananya itu pohon-pohon pinus yang menyeramkan. Ya. Nah, kenapa settingannya tuh seperti itu? Jadinya rumah tuanya itu sangat-sangat menakutkan. Dari kayu-kayu, kaca-kaca baheula Iya, gitu. iya, Serem iya. banget itu. Kalau di dalam filmnya itu kisahnya dari jendela kamar anaknya itu plus aja kuburan. Oh iya, ada di trailernya gue pernah lihat. Nah, itu dia. Loh, kok di trailer nggak nonton situ? Wah, Gue gak berani. Gue juga udah ratusan kali nonton. Kalau sieun ya tutup pakai selimut. Kalau itu buka lagi. Lu pernah nonton filmnya? Gila, sampai diputer berapa kali? Gue termasuknya gitu. Tapi masih kaget berapa kali diputer? Gue pernah tahu ya sesi-sesi yang setan dimana? bakal keluar, Iya. tapi tetap baik gitu ya. Bagian ini suka lupa karena saking ini film bagus banget, Iya. jadinya gue suka lupa. Oh, ternyata itu keluar setannya dari situ. Dan memang film tahun yang pertamanya juga horor banget ya. Horor banget, cuman kalau nonton kembali di TV mungkin ada Iya. beberapa adegan-adegan yang kocak menurut gue. Nah. Setannya lah, Nah, apanya gitu yang keluar kayak gitu-gitunya tuh menurut gue kocak gitu. tapi sebenarnya memang rumah ini juga angker gitu. Banget. Jadi dulu itu ini peninggalannya Belanda. Hmm. Dan ini tuh sebenarnya bukan rumah, tapi villa punya Belanda. Yang ada di Pangalengan itu. Pangalengan itu sendiri. Lucunya setelah ngehits itu rumah pengabdi setan itu jadi tempat wisata. Oh. Mama gitu ya, kalau dari Pangalengan setelah dari tempat susu mereka itu main ke situ, namanya rumah pengabdi setan, ada pelangnan rumah pengabdi setan. Jadi tempat wisata akhirnya. Banget sekali dari kisah tersebut. Emang tempatnya juga sangat. Tapi kalau kita ke sana tuh nggak takut loh, Al. Tapi selain suasana menyenangkan, suasana perkebunan teh juga yang bagus, tapi kalau masuk ke dalam tuh ada yang bikin bete. Ada foto ibu gede banget. Itu foto asli. Ya, foto di film ibu itu sendiri. Oh, gitu. dikirain gua itu, tapi si pemeran itu dipajang fotonya gitu. Jadi kesannya emang ini film udah memang rumah ini jadi ikonik buat rumah pengabdi setan. Lu salah, kita salah Oh, ya. kita salah. Jadi sebenarnya itu tahunnya 2017. 17. Beda lah, beda dikit. 2017, Iya. 2018, beda setahun. Dan yang membuat memang film ini keren banget, semi trailer kan? Ih, bener. Sutradaranya Oke. Joko Anwar. Dia juga masuk ke dalam settingnya itu. Jadi dia juga main loh. Jadi sebagai produser, kan ibu di sini ada seorang penyanyi ya. Ya. Jadi si Tara Basro itu minta uang royalti selama ibunya jadi penyanyi. Nah, si Joko, siapa namanya? Joko Anwar. Si Joko Anwar tuh berperan di situ. Mainlah sedikit lah satu adegan kayak gitu. Oh. Jadi seru ya. Iya, emang kalau film Joko Anwar kan guys ya semi trailer Pembunuhan. Kan. Karena di sini juga hantunya bukan pocong, bukan kuntilanak, karena membahasnya juga tentang ada sekte juga. Oh, jadi semi trailer lah. Jadi ada zombie, ada setan banyak gitu keluar karena memang si ibunya itu dikisahkan tidak bisa memiliki anak. Masuklah dia ke dalam komunitas atau sekte Ya. pemuja apa gitu ya, dan akhirnya dia punya anak. Makanya disebut pengabdi setan. Iya, film seperti itu. Anaknya juga berbeda-beda. Di situ yang bikin agak horor itu adalah adanya sumur di dalam rumah itu sendiri. Gue sih males ya kalau udah ada sumur gitu. Bukan takut gue tuh. Ya. Yang gue takut tuh bukan keluar setan kayak Sadako keluar dari sumur, bukan. Yang gue takut nyemplung gitu. Kayak gitu, puas. Nah, jadi si angle dari sumur, Ya. lonceng, terus kematian nenek, kursi roda nenek yang jalan sendiri, semuanya itu perfect banget. dibuat sedemikian rupa hingga kita benar-benar takut gitu. Banget. Apalagi guys, kalau lo tahu di yang udah nonton Pengabdi Setan, adegan-adegan kematiannya itu loh, ibunya mati terus dikuburkan, ada tahlilan, itu tuh seperti nyata gitu. La ilaha illallahnya, penguburannya, semuanya tuh sangat tahun kita, kalau kita mah kayak di rumah kita banget gitu. Iya, Biasanya iya. kan kalau film-film kayak dibuat-buatnya Iya. terlalu kurang natural lah ya. Iya, apalagi film-film Indonesia sekarang ya. Banyaknya film hantu itu ngejual cam gitu istilah kata kan. Iya. Yang seksi-seksi dijual biar laku. Tapi sekarang kalau di situ enggak. Tara Basro yang terkenal dengan Iya. baju yang seksi enggak. Ya, makanya kesini kan film Indonesia kan
di awal tahun 2000 tuh baru bangkit lagi. Iya, sebenarnya 2000 enggak dia 2000-an itu sudah bangkit di film Tusuk Jalangkung. Tusuk Jalangkung di itu awal dia. film itu. Memang masih berbasis horor. Horor dengan cerita-cerita yang dari masyarakat sekitar. Ya, cuman pertengahan 2000 udah mulai hancur Udah lagi. mulai hancur lagi, keluar tuh ya Iya. artis-artis punya kemampuan menarik perhatiannya. Iya. Gue nggak berani bilang kalau seksi, kenapa? Padahal gue seksi loh segini. Oke. Bisa di-cut nggak yang ini? Jangan ya. Jadi kebanyak tuh film horornya lebih kepada film horor-horor yang ngejual artis-artis agak Ya, berpakaian seksi. betul. Hantunya kurang banyak. Nah, itu. Tapi kalau sekarang Kalau sekarang mungkin karena di luar negeri juga ada Conjuring, Nah, ada The Insidious. Amityville, Insidious. Akhirnya kita pun terbawa ya. Iya. Lo suka gak sih nonton film-film? Sebenarnya gini ya, kalau nonton film bule udah pasti bagus. Ya. Film-film Thailand horor itu parah banget parah serunya. banget itu. Seru banget, parah kacau itu ya. Itu memang kenapa? Karena memang muka Thailand sama Indonesia kan sama nih ya. Ya. Agak setipe gitu. Jadi Betul. kesan mistis dan menakutkannya itu kerasa banget dari kisah-kisah mereka, dari mulai pembunuhannya, settingan hantunya, semuanya tuh sama banget. Yang jelas ke sekarang lah kita mulai bangkit lagi nih film Indonesia ya. Mudah-mudahan seterusnya seperti ini gitu. Bener banget, apalagi film-film horor ya. Iya. Karena saya penakut, tapi pecinta nonton film horor juga. Pegal juga dong. Pegel sebenarnya. Pegel kalau nonton film horor tuh kita jadi nunggu antara kaget atau enggak nih, kaget enggak nih? Gitu deh. Ini bakal ngagetin enggak gitu. Banget. Jadi kalau memang jadi gini, kalau nonton film horor itu bisa keringetan gak jelas gitu. Iya. Entah redang atau apapun, jadi suasana hati itu terpacu gitu ya. Betul. Ada adrenalinnya. Ya. Termasuk suka nonton film horor di bioskop apa di rumah, nonton DVD gitu misalnya. Gue sih lebih sering di bioskop ya, karena nggak terlalu suka film horor guys, serius ya. Gue sukanya film action sama film history gitu tuh. Tapi semenjak ada Conjuring tuh ya, akhirnya gue nyoba-nyoba nonton, dan film Indonesia juga akhirnya nyoba-nyoba nonton gitu. Iya, emang serem-serem Iya. sih ya. Tapi ada beberapa yang aneh-aneh juga. Terutama air terjun pengantin. Oh iya tuh, setannya pengantin. Ya enggak lah ya, padahal itu kan ada Tamara Blazinski kalau parah. Ya oke guys lah gitu ya Tia. Betul banget. Thank you Tia udah nemenin ya. Sama-sama, jangan karena muka gua menyeramkan lo mengundang gua dan membahas tentang mistis ya. Lu kayak si ibu yang pengabdi setan pertama. Iya. Ih. Mopro yang jadi Mopro, The Iya, Mopro. The Mopro serem banget pokoknya. Oke, terima kasih ya Tia. Terima kasih guys. Kita udah ngebahas tadi tentang 5 ya. 5 film horor yang berdasarkan rumah horor yang ada di Indonesia. Kebanyakan di Bandung. Banyakannya di Dan lu Bandung. tahu karena lu pernah tinggal di Bandung. Dan gue juga suka nonton filmnya. Iya, Kebetulannya. Lu bakal nemenin gua lagi kan? Pasti seneng banget deh. Film setan, tentang setan. Gak mau. Bisa ganti yang lain nggak? Ya nggak apa-apa lah ya. Pokoknya yang berbau mistis nanti kita akan bahas lagi ya Yuk. di channelnya Aldi. Di acara Mau Tahu? Apa mau tahu banget? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Kalau mau tahu, tonton aja channel ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Subscribe ya channel Aldi Awaludin supaya kita bisa tampilkan informasi menarik di acara program Mau Tahu, dan juga ada acara Ngulik Ti. Ya. Oke, terima kasih ya Tia ya. Terima kasih banyak Yo, ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oh gitu doang.